Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fia di pembelajaran kelas 8. Kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu kita belajar puisi. Apa itu puisi? Bagaimana unsur-unsurnya? Kita akan pelajari di sini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pembelajaran ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berada di rumah harus tetap semangat ya dalam belajar. Saya akan kita bahas bersama mengenai pengertian dari puisi atau definisi dari puisi. Karena kita kenal ya, kita mengenal puisi itu ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama ini ada pantun, ada gurindam, ada syair, ya. Ada Karmina, itu masuk dalam puisi lama. Kalau masuk dalam puisi baru ya puisi bebas. Maksudnya baru, puisi bebas itu puisi yang penulisannya sudah tidak diatur lagi dengan peraturan-peraturan dalam pembuatan puisi. Kalau puisi lama seperti halnya pantun, itu kan diatur ya, diatur. Ada berapa baris dalam setiap baitnya, ada 4. Terus diakhiri dengan sajak atau rima AB ya, itu puisi harus diatur seperti itu. Tapi kalau puisi baru ini puisi bebas yang penulisannya sudah diserahkan atau dibebaskan, terserah oleh seorang penulis ya. Apa itu puisi? Sekarang kita pelajari apa itu puisi. Puisi itu kalau puisi baru ya, puisi itu adalah sedikit kata banyak makna. Itu kalau kita bilang puisi, sedikit kata, banyak makna. Maksudnya bagaimana? Nah, dalam puisi itu kata bunga itu memiliki lebih dari satu makna. Bukan hanya bunga saja, itu bunga kembang itu tidak, tapi bunga di sini memiliki banyak makna. Ada bunga bisa masuk dalam bunga desa, itu konotasi ya. Jadi dalam puisi itu ada maknanya makna konotasi. Kalau makna denotasi kan makna sebenarnya. Lalu di buku kalian halaman 57, puisi merupakan seni tulisan yang mengandung ungkapan kata-kata penuh kiasan dan diiringi dengan rima, irama, lari, bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan ya. Jadi ungkapan perasaan seorang penulis menjadi kalimat yang indah itu disebut sebagai puisi. Nah, kalimatnya bagaimana? Kalimatnya itu sedikit saja tapi maknanya yang banyak ya. Itu namanya puisi. Di sini puisi ini didefinisikan menurut beberapa ahli, ada 5, ada Waluyo, ada Sastra Sujiman, ada Wadunton, ada Herman J. Waluyo, dan ada H.B. Yasin yang mendefinisikan apa itu puisi. Seperti halnya H.B. Yasin, puisi itu dikatakan sebagai suatu pengucapan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dari sebuah tanggapan. Oleh karena itu puisi digunakan oleh seorang penulis atau penyair untuk mengungkapkan perasaan yang ada pada dirinya, diungkapkan melalui tulisan yang indah. Itulah nanti muncul sebuah puisi. Puisi yang ditulis oleh seorang penyair itu tadi mencerminkan perasaan dari penyairnya. Kalau perasaannya sedang bahagia, berarti puisi yang diciptakan juga bisa bahagia. Kalau perasaannya itu sedang sedih, puisi yang diciptakan juga sedih ya. Dalam bab puisi ini nanti unsur-unsur puisinya juga dibahas. Ini kita lanjutkan di halaman 58, unsur-unsur dalam puisi. Ya, jadi dibagi menjadi 4. Sense, feeling, tone, intention. Apa itu sense? Sense itu adalah tema. Feeling merupakan rasa. Tone itu nada. Dan intention itu tujuan. Nah, apa itu sense sebenarnya? Sense merupakan tema. Tema itu pokok pikiran penulis yang digunakan untuk mengembangkan sebuah puisi atau sebuah teks. Kalau bentuknya teks, kalau puisi ya puisi. Sebuah persoalan
ya, pemikiran yang dikembangkan menjadi sebuah puisi itu namanya tema. Secara garis besar menceritakan tentang apa itu namanya tema ya. Sense atau tema adalah pokok persoalan yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Pokok persoalan ini dikemukakan oleh pengarang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau baik secara langsung itu berarti ya itu secara tersurat, kalau tidak langsung itu berarti secara tersirat. Tersurat itu ditulis langsung, ada pada bentuk puisinya, di dalam puisinya ada. Kalau tersirat ini di dalam puisinya tidak ditulis tapi ada maknanya di dalamnya. Itu namanya tersirat dan tersurat ya. Lalu yang kedua adalah feeling. Feeling itu rasa. Sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan. Rasa penyair, sikapnya terhadap pokok persoalan yang dikemukakan oleh penyair itu namanya feeling. Lalu tone itu sikapnya. Kalau feeling tadi rasa, ya perasaannya si penyair. Kalau di tone ini adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya pada umumnya. Bisa bersifat rendah hati, bisa angkuh, bisa persuasif itu mengajak, bisa sugestif itu mempengaruhi. Lalu intention itu adalah tujuan dari penyair dalam menciptakan puisi tersebut. Itu tujuannya untuk apa ya? Walaupun kadang-kadang tujuan tersebut tidak disadari, semua orang pasti mempunyai tujuan dalam karyanya. Mungkin tujuannya digunakan untuk membangkitkan semangat, digunakan untuk membangkitkan semangat orang supaya mengejar cita-cita, untuk giat belajar ya, itu tujuan dari penyairnya. Itu adalah unsur-unsur puisi yang dibagi menjadi 4. Ada sense, feeling, tone, dan intention. Sense itu tema, feeling itu rasa, tone itu nada, dan intention adalah tujuan. Untuk mencapai maksud tersebut, penyair menggunakan sarana-sarana yang digunakan untuk mencapai unsur ini. Ada 4 metode. Ada 5 ya. Kita menggunakan puisi itu menggunakan diksi. Diksi itu pilihan kata. Lalu menggunakan imaji. Imaji itu ya imajinasi itu. Lalu ada kata-kata yang konkret atau kata konkret. Ini menggunakan 4 gaya bahasa. Gaya bahasa itu majas dan menggunakan irama serta sajak. Ini puisi ya, metode penyampaiannya. Supaya unsur-unsur ini bisa dicapai menggunakan diksi. Kalau menulis puisi harus menggunakan diksi. Diksi itu pilihan kata. Memilih kata yang lebih indah digunakan dalam penulisan puisi akan lebih bagus daripada kita menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Lalu imaji itu imajinasi, khayalan penulis mengenai sesuatu yang akan dibuat puisi, itu namanya imaji. Lalu kata-kata yang konkret itu kata-kata jika dilihat secara denotatif sama tetapi secara konotatif memiliki arti yang berbeda, itu namanya kata-kata yang konkret. Lalu gaya bahasa ini masuk di majas supaya bahasanya itu lebih indah, karena gaya bahasa atau majas itu memang digunakan untuk memperindah suatu karangan atau bahasa ya. Dan irama serta sajak. Irama dan sajak ini di setiap baris ya, misalkan ya, satu baris di sini berakhiran dengan sajak A. Alangkah baiknya jika baris kedua juga diakhiri dengan sajak A supaya pengucapannya itu lebih indah ya. Itu dulu dari pertemuan hari ini. Ada latihan 3.1, silahkan dikerjakan halaman 58, soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 dulu saja ya. Dianalisis, ini ada puisi atau cuplikan-cuplikan puisi, silahkan dianalisis. Sekian dari Bu Fia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.